أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tidak bertemu selama sekian waktu ya, sebulan atau lebih, sekarang kita lanjutkan insyaallah lanjutan pengkajian kitab Ushul Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul, dan kita akan memulai pada malam hari ini pembahasan tentang Ar-Rabb. Rabb adalah al-ma'bud yang disembah, dengan dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat ke-21. Itu yang akan kita bahas insyaallah ayat tersebut, dan mudah-mudahan jika waktu cukup kita lanjutkan kalimatnya Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini pembahasan tentang tauhid, murni pembahasan tauhid di masalah Ar-Rabb huwal ma'bud, dan ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini murni berkaitan dengan masalah rububiyah Allah Azza wa Jalla dan uluhiyah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah sebagai pencipta dialah yang berhak untuk disembah. Atau sebelumnya mungkin antum bertanya, semua orang sudah tahu itu, semua ikhwan pengajian sudah tahu itu, Allah itu mencipta, dia yang berhak disembah. Semua yang udah ngaji melotok itu tahu semua itu. Tapi kenapa masih aja kita membahas ini saja gitu loh. Saja gitu. Tauhid itu adalah ilmu yang aplikatif. Dia bukan semata-mata teori. Ilmu pada umumnya teori kemudian aplikasi. Dan dari semua disiplin ilmu yang paling luas aplikasinya itu ilmu tauhid. Dari semua ilmu yang paling luas aplikasinya adalah ilmu tauhid. Ya. Bahkan dibandingkan ilmu fiqih ya, ilmu tauhid ini paling luas. Padahal pembahasannya tauhid memang mengesahkan Allah. Tapi ternyata lebih luas dari ilmu apapun. Tapi ilmu fikih itu luas sekali ya kawan. Taharah, bersuci, banyak masalah dalam bersuci. Salat lebih banyak lagi, mungkin 3 kali lipat dari masalah taharah. Kemudian zakat, belum lagi masalah kontemporer, zakat kontemporer ini. Masalah saum, puasa, masalah haji, jual beli, muamalah, dan masalah kontemporer yang selalu terperbaharui. Ini semua aplikatif. Masalah nikah dengan segala problematika, masalah jihad dengan segala nuansa, masalah qadha dan peradilan di segala negara. Ini semua sangat aplikatif, teoritis, dan sangat luas. Tetapi seluas apapun ilmu fikih itu, maka tidak mengalahkan luasnya aplikasi ilmu tauhid. Tidak mengalahkan itu. Padahal cuma satu lafal, tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Apakah di setiap waktu antum taharah? Di setiap waktu antum bersuci enggak? Apakah di setiap waktu antum salat? Enggak. Apakah di setiap waktu antum zakat? Tidak. Apakah di setiap waktu antum puasa? Enggak juga. Apakah di setiap waktu antum umrah? Enggak. Apakah di setiap waktu antum jual beli? Enggak. Tapi apakah di setiap waktu antum harus bertauhid? Naam. Lihat.
diferensiasi dan perbedaan ini yang menjadikan ilmu tauhid dan akidah yang benar ini itu harus nomor pertama sebelum semua dari disiplin ilmu, apalagi ilmu dunia. Maka pengetahuan bahwasanya Allah itu pencipta itu pengetahuan mapan yang sudah ada di benak kita tentunya. Tapi kan namanya pengetahuan ini bukan sebatas pengetahuan terus tidak ada aplikasi perenungan, tadabbur dan penjiwaan terhadapnya. Kalau antum lihat orang-orang yang mereka meneliti gejala alam, apapun itu, ketika mereka ditanya siapa pencipta alam semesta ini, mereka menyatakan Allah. Tapi ketika mereka meneliti dan melihat gejala alam, kejadian-kejadian alam yang ajaib, mereka justru tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan tauhid yang kurang. Berarti teori itu sudah ada, tersimpan di lemari qalbunya tetapi tidak dikeluarkan untuk diaplikasikan. Bahkan sampai mungkin level orang yang udah ngaji harus terus betul-betul diingatkan akan tauhid. Taib, kita lanjut di kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb, Allah, pencipta, sang pencipta, sang pengatur, itu adalah yang disembah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 21. Dalil keberhakan Allah sebagai yang disembah. Dalil bahwasanya Allah Ta'ala zat yang berhak disembah. Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, seruan untuk manusia seluruhnya, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Rabb kalian. Ya, Rabb di sini apa? Rabb itu pencipta. Nah, perintah di sini u'budu rabbakum, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Menyembah itu perbuatan siapa? Perbuatan kita. Dan Rabb yaitu Allah Azza wa Jalla, dia menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai, memberi rezeki. Rabb, itulah makna Rabb. Kenapa Allah Ta'ala masih saja memerintahkan manusia untuk menyembah Rabb, padahal manusia kebanyakan mengakui Rabbnya adalah Rabb? Karena enggak semua manusia mengakui keabsahan dan keberhakan Allah untuk disembah, enggak semuanya. Bahkan bisa dikatakan dari percentage dan persentase eksistensi nominal eksistensi manusia sekarang, majority dan mayoritasnya itu tidak mengikrarkan keberhakan Allah untuk disembah. Berarti ini masih ada tugas untuk kita menganjur orang tauhid. Meskipun kebanyakan manusia mengikrarkan adanya Tuhan. Orang Nasrani berikrar ada Tuhan itu. Mungkin versi mereka Tuhan Bapa, kemudian anak Tuhan Bapa yaitu Jesus, dan kemudian pasangannya Tuhan Bapa, kata sebagian dari mereka yaitu Bunda Maria atau Roh Kudus, atau semisalnya, atau terserahlah mereka mau ngomong apa, tapi itu semua batil. Dan orang Yahudi juga mereka mengklaim adanya Tuhan Yahweh dan seterusnya. Dan orang ateis diam-diam di kalbunya juga mengikrarkan adanya Tuhan tanpa mereka harus bersuara. Jadi kebanyakan manusia, jika tidak dikatakan semuanya, mengikrarkan secara terang-terangan eksistensi Tuhan. Makanya mereka memiliki konsep teisme. Teisme yaitu beragama adanya Tuhan. Atau mereka, atau bukan teisme, yaitu gnostik. Gnostik yaitu apa? Menyatakan adanya Tuhan. Kalau agnostik tidak. Nah, taib. Di sini Rabb. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah oleh kalian pencipta kalian. Kalian mengetahui bahwasanya pencipta itu eksis. Tapi kalian banyak yang tidak menyembah pencipta ini. Maka sembahlah dia.
Tetap disuruhkan sampai sekarang. Dan nanti diingatkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, disebutkan klausul berikutnya. Tapi Anda ingin adanya konsentrasi di masalah lafal ibadah dan Rabb di sini. Kalau antum perhatikan perkataan-perkataan iblis yang Allah sebutkan di Al-Quran, iblis itu pernah nggak minta sama Allah? Ya, pernah, dulu, long time ago, dulu. Dan antum cari ayat-ayat permohonan iblis kepada Allah, pernah nggak pakai lafal Allahumma atau ilahi? Nggak pernah. Pakai apa? Rabbi. Ya. Bukan berarti Rabbi nggak boleh, bukan. Coba, siapa yang bisa menjawab? Kenapa iblis kalau doa dulu minta sama Allahnya pakai Rabbi bukan Allahumma? Yang bisa jawab dengan benar boleh pulang sama kameramen Ana. Kenapa pakai Rabbi iblis itu? Enggak pernah pakai Allahumma atau ya Allah. Enggak pernah ya Allah. Iblis enggak mengatakan ya Allah, enggak. Enggak menekan ya ilahi, ya Allahumma, enggak. Tapi Rabbi. Kita kasih contoh coba di surat Al-Hijr misalnya. Ada di surat Al-Hijr ayat berapa? Kita mungkin bisa tadabbur di sini bagaimana negonya iblis kepada Allah di surat Al-Hijr ayat 36 halaman 264. Al-Hijr halaman 264 kalau di Al-Qur'an umumnya. Al-Hijr ayat 6. Lihat bagaimana negonya iblis. Ya. Ayat 36 dan 39. Oke. Lihat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun 36. Kemudian 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr. Cepetan Pak, nih saya selesai kajian baru ketemu nanti. Ayo cepetan Pak. 36. Ini sebagai proof, bukti. Kenapa? Coba, kenapa iblis pakai Rabbi bukan pakai ya Allah atau Allahumma atau ilahi? Apa perbedaan antum doa dengan Rabbi, Rabbana dengan ilahi, ilahana atau Allahumma? Bedanya apa? Dari segi makna itu bedanya. Kalau antum bilang Rabbi berarti wahai penciptaku. Gitu ya? Wahai penciptaku. Tapi kalau antum bilang Allahumma atau ya Allah atau ilahi, wahai yang aku sembah. Oke. Ngerti enggak di sini bedanya? Ya benar enggak? Ngerti enggak benar? Kalau misalnya iblis bilang Rabbi berarti iblis mengikrarkan Allah itu sebagai penciptanya. Tapi dia enggak mau nyembah Allah itu. Benar kan? Baik, berarti Anda boleh pulang sama kamera Anda sekarang. Oke, gimana bisa paham di sini? Jadi orang yang mengikrarkan Tuhan itu eksis, maksudnya pencipta itu ada, tapi dia nggak mau menyembah pencipta yang berhak disembah itu kayak iblis, mirip sama iblis. Walaupun dia minta sama Tuhan, ini minta sama Tuhan, tapi dia mintanya apa? Rabbi. Dia nggak mengikrarkan engkau berhak disembah, enggak, cuma saya minta aja karena engkau pencipta. Tapi bukan berarti saya menyembah engkau gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu maksudnya. Rabbi. Ya. Kalau juga antum juga mau lihat bukti lainnya seperti di surat Al-A'raf. Ada, tapi di surat Al-A'raf ini negonya saja. Ya. Tidak pakai Rabbi dia. Ya. Sama kisah yang serupa dengan kisah Al-Hijr tadi, tapi di Al-A'raf itu tanpa Rabbi. Di ayat 14 Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun gitu. Juga di surat Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani tanpa Rabbi. Tapi coba yang kita lihat tadi surat Al-Hijr dengan ada Rabbi bukan ilahi. Ya. Gitu.
Karena apa? Karena syaitan, karena iblis ini tahu Allah itu pencipta. Sampai turunannya sekarang dari syaitan itu tahu Allah itu pencipta, tahu mereka semua. Tapi mereka nggak mau menyembah Allah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan kepada hamba-hamba manusia ini. Ya, para manusia umumnya mengikrarkan eksistensi Tuhan, pencipta, ada. Tapi banyak manusia kebingungan pencipta yang mana yang perlu yang harus kita sembah. Pencipta mana yang harus kita sembah? Mereka kebingungan. Bahkan orang-orang yang jenius pun bisa bingung kalau nggak dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini pernyataan Ar-Rabb huwal ma'bud, pencipta adalah yang berhak untuk disembah. Terus kita imani ini dan kita aplikasikan, ini hidayah yang besar. Karena tidak sedikit dari orang yang dikenal pintar itu tidak menyembah Allah, malah justru kebingungan dengan mencari Tuhan yang sebenarnya. Coba antum pernah dengar gak? Nietzsche, Dr. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Pernah dengar gak, ikhwan? Ini Friedrich Nietzsche ini punya gagasan ateistik yang pernah menyatakan dalam sebuah buku bahasa Jerman, ya, Die Froschliche Wissenschaft. Kalau diterjemahin versi Inggrisnya namanya, artinya The Gay Science, Science yang gay. Nauzubillah min dzalik. Dari nama bukunya udah jelek. Terbitan atau tulisan tahun 1882 Masehi. Udah 100 tahun lalu lebih. Ini Friedrich Nietzsche ini menginfluence banyak orang untuk ikut dalam ateisme, tidak percaya akan Tuhan. Kata dia gimana? God is dead. God remains dead and we have killed him. Gitu katanya. God is dead katanya. Tuhan mati. God remains dead. Yaitu Tuhan tetap masih mati. And we have killed them. Dan kita telah membunuh Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Nietzsche ini melihat bagaimana masyarakat Barat ketika itu. Karena dia ini manusia kelahiran 1844, matinya tahun 1900. Ya, itu waktu itu nenek moyang kita masih nyembah sesuatu istilahnya. Nah, dunia Barat itu udah mau maju, Jerman dan semisalnya. Dan dia muak dengan tata cara kehidupan Barat dan bagaimana mereka itu beragama, kemunafikan banyak orang Nasrani di Barat. Dia muak dengan itu. Ya. Antum maka lihat penjajahan itu rata-rata tidak sebatas dunia tapi membawa agama juga sebenarnya. Kemudian revolusi-revolusi yang terjadi di beragam negara termasuk Inggris misalnya. Itu semua sebenarnya penyebabnya adalah salah satunya karena masalah agama. Ya. Perang dunia dan seterusnya itu ada sisi agama juga. Tapi kaitannya dengan Nasrani kuat. Maka maksud dari perkataan Nietzsche ini, dunia Barat melalui rasionalisme, melalui sains dan sekularisme, tiga hal ini. Rasionalisme apa? Akli, ya, keakalan. Melalui sains, yaitu scientific, kenyataan sains. Dan sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Dunia Barat dengan tiga konsep ini telah membunuh dasar moral dan makna hidup yang dulu bersumber dari agama. Akibatnya manusia Barat itu hidup tanpa pusat makna, tanpa arah moral dan anggaplah nihilisme. Jadi sebenarnya konsepnya dari mana mereka dapat untuk hidup beragama, dari mana? Enggak dari teks, enggak dari wahyu. Jadi maksudnya Nietzsche ini awalnya adalah kematian Tuhan. Tuhan telah mati dan kita telah membunuh Tuhan. Itu bukan
peristiwa metafisik bahwasanya Tuhan sejatinya yaitu Allah telah mati. Bukan itu maksud awalnya. Melainkan apa? Krisis spiritual dan moral peradaban barat yang sudah hancur. Di itu tahun abad 19 dulu, 1800-an. Itulah hancur. Maka dikatakan God is dead. Tuhan telah mati. Memang karena narasinya ini narasi sangat ateistik, menuju ke ateis, seolah-olah anti Tuhan, enggak percaya Tuhan. Tapi awalnya bukan karena enggak percaya Tuhan. Ateis itu kerap kali bukan karena enggak percaya Tuhan, jemaah. Orang-orang ateis itu kerap kali mereka jadi ateis awalnya bukan karena enggak percaya ada Tuhan, bukan. Tapi karena muak dengan apa? Tingkah para pendeta dan orang-orang Nasrani atau orang-orang di agama yang muak. Atau disakiti, atau ngelihat pada munafik ini pendeta-pendeta gereja-gereja dan seterusnya pada munafik. Enggak puas dan kemudian mencari jawaban tentang konsep Trinitas yang menurut mereka enggak rasional, enggak masuk akal. Maka banyak dari mereka enggak menemukan jawaban yang mengenyangkan, jawaban yang la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan jawabannya, tidak menghilangkan yang lapar dan tidak mengenyangkan yang lapar dan tidak menghilangkan rasa haus mereka akan jawaban yang benar terhadap konsep ketuhanan Trinitas atau semisalnya yang muter-muter gitu aja. Sayangnya mereka ini nggak mau mengenal Islam, sayangnya begitu, ya karena masih sangat asing ketika itu. Maka jika memang dikatakan Tuhan sudah mati dengan narasi ini, maka agama itu hanyalah tubuh kosong atau disebut dengan holy corpse, dalam bahasanya holy corpse, yaitu bangkai suci. Kudunya dia suci, tapi dia ibarat bangkai karena udah nggak dipakai lagi, gitu. Ya. Dan seolah-olah energi manusia yang digunakan untuk menyembah Tuhan versi orang-orang barat itu sia-sia. Karena banyak kemunafikan di situ. Nah, itu ya. Tentu gagasan atau lafal Tuhan sudah mati ini tentu dalam Islam jelas sangat bertentangan apapun maksudnya. Kalau dalam Islam Allah Ta'ala dikatakan dalam ayat yang terbaik, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, maha hidup dan selalu mengurusi makhluknya. Salahnya konsep Nietzsche ini, Friedrich Nietzsche ini, karena orang bukan awam lagi, kafir, bahkan ateis, ya. Dan dari narasi dialah kemudian juga banyak orang-orang menjadi ateis karena terpengaruh dengannya. Dia itu karena kecewa dengan banyaknya kelakuan orang-orang barat yang bertabrakan dengan norma agama. Udah gitu agamanya konsepnya juga banyak bermasalah. Maka dikatakan God is dead. God remains dead. We have killed God. Kita telah membunuh Tuhan. Karena bagi orang-orang Tuhan ada di sini. Ya, ada di hati. Nah, kalau nggak dipakai, berarti kita telah membunuh Tuhan yang ada di hati kita. Itu maksudnya. Tuhan udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi bagi Nietzsche dan bagi orang-orang ini, orang-orang semisal ini, ketika agama itu hanya sebagai pakaian dan sebenarnya nggak dipakai untuk kehidupan sehari-hari, akhlak, moral, keyakinan dan seterusnya, maka ini sama dengan sudah membunuh Tuhan dan menonexiskan Tuhan, meniadakan Tuhan. Nah, bagaimana konsep Islam ketika kita melihat orang kebanyakan justru melanggar aturan Allah? Sekarang kalau orang kayak ateis ini, kayak Friedrich Nietzsche ini, ketika dia melihat banyak orang melanggar aturan Tuhan versi Nasrani dan Barat, itu bagi dia Tuhan telah mati. Sekarang dalam Islam ketika kita melihat banyak orang melanggar syariat Islam atau enggak mengikuti atau bahkan kafir semuanya, apakah kita boleh mengatakan bahwasanya Tuhan telah mati? Lah, enggak boleh. Karena dalil menunjukkan Allah Ta'ala maha hidup. Dan tidak masalah bagi Allah Ta'ala jika manusia seluruhnya kafir. Enggak masalah bagi Allah. Maksudnya enggak berubah status Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai sesembahan yang berhak disembah, sebagai yang maha hidup selamanya. Enggak mengubah status. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim dan surat lainnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian kufur, jika kamu
kalian kufur, dan waman fil ardi jami'a, semua yang di bumi ini kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Tetap Allah berdiri sendiri, enggak ente pada kufur bakal ngerasa konsekuensinya dan enggak berpengaruh pada status Allah sedikit pun. Juga di surat Az-Zumar ayat ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian pada kafir, maka sesungguhnya Allah tidak perlu dengan kalian. Tidak masalah bagi Allah, yang masalah kalian yang bakal kenapa? Kena hukumannya. Maka dari hal-hal ini ya kawan, yang membuat sebagian orang justru anti dengan agamanya sendiri adalah kelakuan sebagian dari pemuka agama. Iya, pemuka agama. Dan lihat orang-orang ateis di barat itu, justru mereka rata-rata awal dari menyingkirnya mereka dari agama adalah karena melihat kemunafikan dari pemuka-pemuka agama mereka. Gitu, ya. Terutama masalah ekonomi, masalah uang, kerakusan dan seterusnya. Oke. Sekarang Allah Ta'ala tetap merintahkan kita, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Tuh lihat, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang mana Rabb kalian ini telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Menciptakan kalian dan sebelum kalian, yaitu kalau di konteks turunnya ayat, menciptakan kalian wahai orang yang eksis ketika itu, dan orang-orang dari kalangan Bani Israel dulu, orang-orang zaman dulu. Itu semua makhluk Allah. Seolah-olah gini, dengan menyinggung adanya orang-orang sebelum kita, seolah-olah kayak ide syarat, lihatlah orang-orang sebelum kita, lihatlah sejarah. Lihatlah sejarah. Dan dari sejarah itu kita akan memandang semua makhluk yang ada dalam lembaran sejarah sebelum kita, semua sama, makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang menciptakan dan merizkikan mereka semua dengan perbedaan zaman, bahkan perbedaan bahasa. Sama kayak kita nih. Kita bangsa Indonesia dengan beragam suku. Orang-orang sebelum kita, nenek moyang sebelum kita belum tentu muslim. Sebagiannya kafir. Atau bahkan memang asalnya dulu bangsa kita, orang-orang kita dulunya yang Jawa dan seterusnya, itu malah menyembah roh-roh dan bahkan sampai sebagian dari orang sekarang menyembah roh-roh. Ya. Seolah-olah mereka itu bukan manusia kayak kita gitu loh. Coba antum lihat. Ada pendekar-pendekar yang bertapa di pinggir-pinggir pulau pantai selatan. Ya, di pinggir-pinggir pantai selatan, bukan pulau, di pinggir pantai selatan. Ya, itu ada banyak. Di tempat-tempat yang sepi, di goa-goa, di bukit-bukit di pinggir pulau pantai, di pinggir pantai selatan. Kalau antum melihat sebagian dari mereka, itu dalam keadaan telanjang dada dan cuman pakai apa gitu untuk menutupi kepala depan belakang doang. Gembel, nggak pernah mandi, kurus, nggak terawat, dan nggak mencukur bulu atau rambut sedikit pun. Udah kayak orang gila beneran. Dan mereka mencari kesaktian di situ. Dan kita melihat ini orang udah kayak bukan manusia. Dan ketika antum ngomong sama dia, kadang-kadang akalnya itu nggak nyambung dia. Entah karena lapar banget atau gimana, atau udah kerasukan syaitan. Taib, kita orang modern, pakai baju bagus dan seterusnya, bertemu dengan ini seperti bertemu makhluk lain. Tapi ketika kita ingat di sini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Rabb, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Orang sama dengan kita aja nih. Ini satu alam, satu zaman, cuman beda daerah, tapi beda juga nasib. Dia kayak gini, kita kayak gini. Ini makhluk. Coba tadaburin itu deh. Betapa adanya sezaman aja sama-sama makhluk, sama-sama manusia, bahkan satu suku mungkin, cuman beda nasib, itu sembahannya beda. Sembahannya beda. Coba antum bisa cari, ikhwan. Boleh antum cari untuk tadabur aja dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla nikmat keadaan kita ini.
the most atau the dirtiest man in the world. Orang yang paling kotor sedunia itu siapa? Ada. bukan tetangga antum itu, bukan. Bukan tetangga antum yang banyak tai kotok di terasin, bukan. Itu masih mending itu. Orang paling kotor sedunia itu, saya lupa namanya siapa, tapi di Iran. Dan kayak udah mati orangnya. Itu saya lupa berapa tahun, berapa belas atau berapa puluh tahun nggak pernah mandi sampai tubuh sama lumpur itu kayak udah menyatu. Ini orang nggak pernah mandi sama sekali dari bertahun-tahun dahulu dan menyatu dengan tanah tubuhnya. Antum ngelihat mirip dengan tanah, jelek sekali. Ini makhluk Allah bukan makhluk Allah. Taib. Allah menyuruh siapa? Ya ayuhan nas. Ini manusia juga. Allah menyeru, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Nyatanya orang sezaman dengan kita yang kayak gini pun dengan nasib jauh itu enggak menyembah Tuhan, enggak menyembah Allah Azza wa Jalla. Enggak. Oke, ini yang nasibnya sangat buruk ya. Sekarang lihat teman kerjaan antum yang Nasrani. Mapan, lebih kaya jauh dari antum. Pakai mobil mewah. Sesembahannya siapa? Patung. Berarti seruan ya ayuhan nasu ubudu ubudu rabbakum ini seruan abadi sampai selamanya. Dan an-nas ini manusia, seluruh jenis manusia, seluruh macam manusia. Artinya dakwah tauhid itu untuk selamanya untuk manusia manapun coba. Yang telah menciptakan Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi manapun manusia itu maka pantas dan layak untuk didakwahi agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti kalau misalnya kita udah sama-sama Islam boleh nggak kita dakwah ini? Tetap dia dakwah sesama Islam. Kalau tadi kita bicara tentang orang paling kotor, orang yang bertapa dan menyembah selain Allah di gua-gua, sekarang kita bicara orang sesama Muslim. Emang sama Muslim ada nggak ya yang mulai tidak menyembah Allah? Ada. Tawakal kepada selain Allah ada. Sesajenan juga banyak. Bahkan sekarang mulai dilestarikan di beberapa kabupaten. Berarti ini dakwah masih ada tugasnya. Masih terus estafet antar dai dan juga para penuntut ilmu seperti kita. Semua. Bahkan di tempatnya kameramen di Keranggan misalnya. Dukun masih banyak. Dukun itu. Dukun kira-kira nyembah siapa? Nyembah portal? Enggak, nyembah jin. Orang kalau ada istilah nyembah portal maksudnya apa coba? Maksudnya sering pulang malam, portal udah ditutup, terus dia kan harus kayak gini, makanya kayak orang lagi nyembah portal gitu. Itu istilah nyembah portal itu maksudnya. Bukan nyembah berarti berzikir depan portal, enggak, kok ini orang gila ini, enggak. Itu istilah aja menyembah portal, istilah kids zaman now coba. Nah, nyembah siapa? Ya. Dukun, nyembah syaitan. Masih ada nggak dukun sekarang? Ya masih ada. Bahkan jasnya online. Bahkan dukun-dukun yang apa ya yang gembel itu sekarang udah nggak laku di pasar. Sekarang dukunnya modern, online, pesan lewat WhatsApp bisa order. Iya. Jimat-jimat juga dijual di Shopee. Iya. Apa namanya? Taring maung gitu, yang ori atau yang palsu dijual di Shopee. Udah diisi gitu, dijual di Shopee. Tapi jangan beli gitu, masa antum beli. Nah, ini hal-hal kayak ini kena di sini. Oh, ubudu rabbakum, dan Allah singgung Rabb kalian yang menciptakan kalian. Gitu loh. Masa kalian udah diciptakan, kemudian kalian menyembah selain pencipta kalian. Nah, tujuan menyembah Allah itu apa sih sebenarnya? Betul, masuk surga itu ya final. Tapi ada tujuan untuk kita tuh bisa menjalaninya di dunia ini. Apa? La'allakum tattaqun. Dan takwa itu adalah bekal yang diamalkan di dunia untuk keselamatan di akhirat. Jadi takwa ini bekal. Cuma ini udah azan, ngomong kalau udah azan tolong bilang ya. Ada ini enggak? Saya udah lupa di sini ada alarm enggak kira-kira? Ada ya? Nanti tolong ingetin kalau enggak ada alarm. Takwa
itu menjadikan adanya perisai, pelindung yang menjaga kita dari azab Allah. Itu takwa. Jadi takwa itu mengamalkannya di dunia, mendapatkan efeknya di dunia dan di akhirat terutama. Di dunia dapat efek takwa tuh dapat. Iya. Efek takwa di dunia dapat enggak? Dapat lah. Di akhirat itu tujuannya. Efek takwa yaitu terlindungi dari azab Allah. Tapi di dunia dapat enggak? Dapat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar dari kesulitan, dari pikiran rumit. Allah berikan jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gara-gara apa? Takwa. So berarti di sini menyembah Allah, bertauhid itu menghasilkan juga ketakwaan, yang mana ketakwaan itu akan menghasilkan dunia ini kita ada jalan keluar. Dan menghasilkan apa juga? Rezeki dari arah tak terduga. Berarti dunia akan Allah kasih bagi orang bertakwa. Maka jangan pernah merasa rugi dengan bertakwa. Karena apa? Dunia dapat, akhirat lebih-lebih. Dunia dapat, benar dunia dapat. Ada jalan keluar, wallahi ada jalan keluar. Wallahi ada jalan keluar. Kata Allah seperti itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mau sesusah apapun antum. Bahkan seorang istri yang dikunci oleh suaminya, yang tidak bisa bergerak, diisolir oleh suaminya, dan istri ini nggak punya orang tua, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya siapa-siapa, tapi dizalimin sama suami dan seterusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah wahai ukhti, wahai sang istri, Allah Ta'ala akan berikan kamu nanti makhraj, way out, jalan keluar. Dan jalan keluar dari Allah Ta'ala kerap kali itu tidak sesuai logika manusia semata. Tapi ada aja yang keluar dari Allah. Kita udah merasakan semuanya. Betapa adanya kita punya kisah hidup yang mana di situ kisah yang membuat kita nggak tahu jalan keluar di mana, nggak ada, logika kita nggak bakal nyampe. Kita minta nasihat, minta saran sama orang, semuanya bilang sabar, nggak ada jalan keluar. Taib sabar, khalas. Bertakwalah, maka Allah berikan jalan keluar ada tiba-tiba dari arah yang nggak disangka. Kemudian setelah jalan keluar itu datang dan Allah kasih apa? Rizki dari arah yang nggak disangka-sangka. Itu semua sudah happening di kehidupan kita semua. Bagi yang sudah punya istri, punya anak, itu pasti antum pernah ngerasain, wallah. Pasti pernah ngerasain. Yang bertakwa, kita mau miskin mau kaya, semua orang tuh punya kesulitan gitu. Ya. Semua orang itu berbeda dari segi nasib. Ya, yang kaya, miskin, yang ini. Semua orang berbeda dari segi takdir dan nasib. Tapi semua orang sama dari segi apa? Punya kesulitan. Semua orang punya. Itu kesamaan semua orang. Semua kesamaan kita semua apa? Punya kekurangan dan punya kesulitan, itu semua ada kita. Maka Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesulitan antum itu apa sih? Maka bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla. U'budu rabbakum. Sembahlah Allah, Rabb kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menghasilkan ketakwaan. Dari ketakwaan itulah maka jalan keluar itu terhasil, terwujudkan, dan rezeki yang antum nanti Allah segerakan dari arah yang tidak disangka-sangka dengan izin Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Ya. Dan bahkan kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Itu Rabb kalian yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firas, langit sebagai bina. Bumi sebagai firas, dan firas itu seperti hamparan karpet ini. Bumi sebagai hamparan, firas itu bisa hamparan, atau bisa juga firas ini seperti kasur. Firas itu kayak kasur, ranjang kasur itu firas. Bumi itu kayak firas. Langit bina. Bina itu maksudnya saqf, yaitu atap. Kita tafsirkan begini. Kata para ulama, firas, bumi sebagai firas, yaitu bisatan muhayya'a, yaitu hamparan yang memang sudah Allah setting. Muhayya disetting. Muhayya itu disetting dengan ada fitur-fitur dan fasilitas di dalamnya. Jadi muhayya itu maknanya diatur oleh Allah Ta'ala dengan segala ragam fasilitas di dalamnya.
Bumi ini penuh dengan fasilitas. Bumi ini penuh dengan fitur. Dan makin modern makin banyak fiturnya. Semakin banyak fiturnya semakin banyak ujian dan fitnahnya jemaah. Iya. Yang mana tastaqiruna 'alaiha, kata ulama. Kalian menetap di atas bumi. Wa tantafi'una bil abniyati waz zira'ati was suluki min makanin ila makan. Dan kalian mengambil manfaat di bumi ini dengan bangunan-bangunannya, pertaniannya, dan juga jalan-jalan dari tempat ke tempat lain. Kalian nikmati itu. Itu firas. Ini bumi. Allah Ta'ala ciptakan bumi ini. Allah menciptakan bumi ini, dan kata Allah di ayat-ayat berikutnya, "Walladzi ja'ala lakumul arda huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Maka silahkan explore apa-apa yang antum bisa explore di bumi ini, wahai manusia. Selama itu hak antum explore, silahkan. Iya, silahkan. Silahkan. Ya. Gitu. Selama memang itu hak antum, itu tanah antum, silahkan. Ya, mau makan ini, mau makan itu, ambil. Ya. Ini azan atau bukan nih jemaah? Apa mukadimah azan atau gimana? Di sini 1 menit lagi. Di sana udah Bekasi Barat atau Bekasi mana, Pak? Kok ada duluan mereka? Settingannya beda ya. Wassama bina, dan langit sebagai bina. Bina di sini maksudnya sebagai atap. Oke, kita azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Ta'ala menurunkan dari as-sama. As-sama itu langit, tapi maksudnya di sini adalah as-sahab. As-sahab itu awan. Allah menurunkan dari awan. Jadi as-sama di sini maknanya awan. Dan awan merupakan bagian dari as-sama dalam artian di atas kita. Karena dalam bahasa Arab, kullu ma 'ala wartafa'a fahuwa sama. Semua yang di atas, meninggi, di atas, terangkat, maka itu adalah langit. Di masjid ini misalnya atap disebut ini sama, samaul masjid. Saqful masjid, yaitu langitnya masjid. Tapi kemudian al-ma artinya air. Allah Ta'ala menurunkan dari langit, yaitu dari sahab, dari awan, itu al-ma, itu air, itu al-matar, hujan. Hujan. Dan ada fiqih berkaitan dengan hujan. Ada juga akidah yang benar berkaitan dengan hujan. Ada juga doa zikir dan berkaitan dengan hujan. Itu ada semuanya. Allah Ta'ala mengatakan tentang air, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Ini rezeki dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka fa akhraja bihi minats thamarat, maka dikeluarkanlah dengan sebab hujan itu sebagian dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Lihat bagaimana kronologi umum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di ayat yang singkat ini. Apa tidak cukup ketika melihat ekosistem dan fenomena alam serta rantai makanan atau kronologi kehidupan untuk membuat kita itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah berhak untuk disembah, mengetahui bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Gitu. Ini suatu larangan, tapi ada sisi mempertanyakan. Artinya gini, kalau antum tahu
selain Allah itu nggak bisa seperti Allah, maka ngapain antum malah justru ke selain Allah? Gitu. Masih ingat ya cuma salah satu iklan zaman dulu? Kalau ada yang lebih mahal banyak. Apa tuh? Obat nyamuk apa ya? Masa sampo sih? Hit itu apa hit itu? Obat nyamuk kan? Antum biasa pakai hit nyampoknya. Ya kan yang lebih mahal banyak. Gitu kan? Iya. Kalau ada yang lebih murah ngapain cari yang lebih mahal? Terus ini lebih bagus gitu kan? Gitu. Maksudnya kalau ente tahu ini better, kalau ente tahu ini lebih bagus, ngapain yang lain gitu loh. Itu hanya masalah hit atau sampo menurut beliau. Oke. Sekarang dalam masalah-masalah kehidupan apapun itu, kalau ada sesuatu yang paling afdol, paling bagus, terus ngapain antum pilih yang jauh di bawah? Gitu loh. Ya. Sekarang misalnya ada pekerjaan A, kerjaan ini gaji 15 juta halal. Terus ada pekerjaan B, gaji belum tentu, haram dan kriminal. Terus mana yang pilih? Ada orang milih yang B. Ajaib. Ada orang milih B. Subhanallah. Enggak apa-apa yang penting haram. Astagfirullah. Ada orang kayak gitu. Ada orang pikirnya gini ya. Nyari yang haram aja sekarang susah, apalagi yang halal. Ini kan kebalik ya pikirannya. Nyari yang haram, jadi untuk melegitimasi dirinya supaya nggak apa-apa nyari yang haram. Karena apa? Pak Ustadz, nyari yang haram aja sekarang susah Pak Ustadz, apalagi nyari yang halal tambah susah. Maafin saya, makanya saya kayak gini. Ini nggak bisa pakai alasan kayak ini. Dari mindsetnya aja udah kebalik nih orang nih. Ini kaki di kepala, kepalanya nggak tahu di mana. Masih ingat jemaah tahun 2018 karena isi kajian di Masjid Jenderal Sudirman di MJS di Sudirman. Di mana lagi namanya Sudirman? Ya Sudirman. Mungkin itu namanya ya, dekat situ mungkin MJS Pak. Jadi Jalan Sudirman itu masjid cuma di situ doang sebenarnya, yang lain gedung-gedung doang kan. Gak tampak ada masjid, mungkin gak masjid di dalam gedung-gedung ya. Tapi ini MJS masjid lumayan besar. Dulu tahun 2017 sampai sebelum pandemi itu, anak isi kajian rutin di situ. Maghrib, Jumat maghrib. Nah, itu setelah isi kajian ada seorang laki-laki ikhwan gitu ya. Dibilang udah ngaji lama kayak enggak juga, tapi dia matanya tajam. Dari awal udah kayak enggak ramah nih orang nih. Terus dia bilang, Ustadz, ana udah nganggur sekian bulan, ana punya istri dan butuh dinafkahi. Sekarang ana dapat tawaran untuk kerja di bank konvensional, bank ribawi. Gimana Ustadz? Ana bilang, ya haram lah Pak. Kenapa haram Ustadz? Ya haram, kan kerja di bank ribawi. Satpam aja bisa haram kerja di situ. Tapi Ustadz, ana udah nganggur lama Ustadz. Gitu kata dia. Udah nganggur lama dan istri butuh nafkah. Ya antum cari nafkah yang halal, ana bilang gitu. Pekerjaan halal banyak, gak harus di situ. Tapi anda dapatnya di situ, Ustaz. Itu menurut antum enggak bisa kayak gitu dong. Kalau kayak gitu maling juga bisa alasan kayak gitu. Marah dia, anak bilang gitu marah. Ana udah nanya ke beberapa ustadz Ustaz, kata dia. Terus jawabannya apa? Ana bilang gitu kan. Haram semua, bilang ya udahlah haram gitu kan. Udah berapa ustadz? Kalau salah dia udah nanya 4 ustadz. Udah ada 4 ustadz, ana kelima. Enggak tahu abis ini ana masih dianggap ustadz enggak sama dia tuh. Terus ana bilang, emang jawabannya apa semua 4 ustadz itu? Semua bilang haram Ustaz. Ya udah bener haram, memang bener haram. Tapi kan ini kan bisa aja khilafiyah kan Ustaz. Ya kalau masalah khilafiyah semuanya khilafiyah Pak gitu kan. Tapi yang hak ini haram Pak. Terus kata dia, ana enggak harus kan ikutin perkataan ustadz kan? Mulai kayak gitu tuh. Ini orang nyari apa sih sebenarnya? Ini nanya tapi kayak pengen ana harus ikutin dengan arah pikiran dia gitu. Sampai dia akhirnya bilang, ana udah pernah nanya ke Erwandi Ustaz. Udah pernah nanya ke Erwandi, enggak pakai ustadz lafalnya, kalau langsung ana udah pernah nanya ke Erwandi. Enak banget nih orang ngomong gitu, Masya Allah.
Padahal usianya dia itu pasti di bawah Syarif Handi. Dari sorot matanya kayaknya usianya baru kemarin maghrib gitu loh. Wah, enak banget. Ngomong kayak gitu loh. Beliau bilang apa katanya? Haram kata dia gitu. Tapi kan nggak harus ikutin dia, Sat. Ya susah kok kayak gini mah. Anak sampai bilang, antum kalau mau nyari ustadz yang bilang halal buat antum, insya Allah ada. Tapi lihat nanti di akhirat urusan antum. Gitu begini. Udah, assalamualaikum. Udah, lama urusan sama orang kayak gini. Ya kan? Sampai ada orang kayak gitu. Jadi cara berpikirnya adalah nyari yang, kenapa sih susah nyari ini, nyari haram aja, nggak apa-apa gitu loh. Sekarang kalau misalnya udah ada yang baik, Allah kasih sebenarnya banyak pekerjaan baik, cuman kadang gengsi, nggak mau. Akhirnya pilih yang haram, ya itu kan kok kerja di bank konvensional kan gengsinya lumayan tinggi gitu loh. Mungkin dia aneh yakin ada lowongan pekerjaan yang halal, aneh yakin. Minimal misal dagang cilok aja itu udah halal. Kenapa gitu? Halal, tapi memang gengsinya kurang. Coba mindset diubah. Kalau misalnya ada yang baik, bersih, bagus, terus ini yang jelek walaupun gengsi bagus, kenapa nggak pilih? Kalau tahu kayak gitu, kenapa nggak pilih yang halal? Karena cara berpikirnya itu bukan halal haram lagi sekarang. Cara berpikirnya, gue harus hidup, gue harus survive, gue harus gini, nggak apa-apa terabas aja yang haram, yang penting survive. Banyak orang sekarang kayak gitu cara berpikirnya. Nggak mikir perasaan orang, nggak mikir hukum, nggak mikir itu, yang penting terabas aja, yang penting saya survive. Ini apa bedanya dengan hukum rimba kemudian? Ada seperti itu. Nah, kiasannya lebih jauh itu dengan apa? Kalau tahu Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, dialah yang paling terbaik, maka janganlah fala taj'alu lillahi andada. Kalau tahu gitu, jangan kalian sekutukan Allah Ta'ala. Kalau tahu Allah yang memberikan solusi terbaik, maka buat apa antum bergantung sama orang lain, sama makhluk lain, kecuali masalah istisyarah, yaitu mencari saran, isyarat jalan keluar dari manusia, yaitu setelah Allah Ta'ala. Jadi bilang ke Allah dulu, doa dulu, minta dulu, ke ikhtiar kemudian. Mungkin minjem duit, nanya pekerjaan, ini itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memang dia bertakwa pada Allah, Allah kasih. Nah, yang kayak gini-gini tadi nih cerita orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka itu enggak mendahului nyari kerja dengan ketakwaan. Tapi dengan apa? Dengan hawa nafsu, dan yang penting saya bisa survive. Kita ini sekarang yang udah bertauhid, bukan yang penting kita bisa survive karena kita bakal mati. Tapi yang penting kita itu di atas istiqomah, enggak itu dulu. Karena percuma antum survive tapi enggak istiqomah, mati juga ujungnya, dan mati konyol. Seandainya istiqomah, antum serahin ke Allah soal kematian, ntar mati juga, dan mudah-mudahan dalam keadaan istiqomah. Kan itu cara berpikirnya. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kira-kira kajian harusnya udah selesai apa belum jemaah? Nggak ada pertanyaan kan? Bebas dari pertanyaan, jadi nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukup. Udah komat kan harusnya? Udah komat? Tadi kayaknya dengar ini alarm, jadi kita cukup sampai sini insyaallah. Oh iya subhanallah. Afwan izin bertanya Ustaz, bolehkah berdoa dengan kalimat diawali kata jika? Ya contoh, ya Allah, jika yang terbaik untukku kuliah di Libya, maka mudahkanlah jalanku untuk bisa kuliah di Libya. Lau di sini kalimat lau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang itu adalah pengandaian akan masa lalu yang sia-sia, yang membuka pintu syaitan, yang membuka amalan syaitan. Itu pengandaian, yaitu hasrah, penyesalan tentang masa lalu. Itu yang dilarang. Adapun kalimat kata lau, seandainya atau jika, untuk mengkhabarkan semata atau untuk mengharap pada Allah Ta'ala yang terbaik, maka itu boleh. Bahkan dalam beberapa hadis itu hal yang memang ada dalilnya. Dan ini termasuk doa istikharah. Coba antum lihat doa istikharah. Ya Allahumma law alimta anna hadza, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa saya perkara ini baik buat saya, buat dunia saya, buat akhirat. Ada jika di situ lau, ada lau di situ. Boleh. Enggak masalah, baik doa istikharah karena memang itu formatnya kayak gitu, atau doa antum bebas. Dengan mengatakan jika, ya Allah, jika yang terbaik untukku kuliah di sini, maka mudahkan. Memang ini caranya. Ini namanya istikharah.
Istikharah itu adalah mencari atau ya istikharah itu mencari pilihan dari Allah SWT. Biar Allah yang milih. Ada beberapa opsi, kuliah Lipia, kuliah Madinah, kuliah di umum, maka ya Allah pilihlah yang terbaik. Jika memang di Lipia yang terbaik buat saya, maka itu juga buat jodoh kayak gitu. Misalnya seorang akhwat itu ada 5 ikhwan yang mau sama dia. Masya Allah, 5 ikhwan, soleh semua, ya, soleh solihun, ya gitu. Ada 5 ikhwan, soleh, ya. Dan dia bingung milih yang mana. Gak mungkin dipaketin semuanya, harus satu saja. Maka dia istikharah. Ya Allah, jika memang si Cecep yang lebih afdol buat saya, maka jodohkanlah buat saya gitu. Karena dia ada kecondongan kepada si Cecep gitu, misalnya. Misal namanya Cecep, ya. Satunya Cepot, satunya Cepi gitu. Nah, gitu, itu boleh, seperti boleh. Tapi dalam rangka apa? Memberikan pilihan buat Allah, menyerahkan diri, menyerahkan opsi pada Allah SWT. Tapi kemudian jika saya bisa boleh saya beri masukan masalah kuliah, ya. Dunia perkuliahan sekarang tentu nggak sama kayak dulu jemaah, ya. Sekarang itu gini, kuliah bisa jadi kelak itu hanya untuk formalitas belaka untuk banyak orang, untuk dapat gelar dan semisalnya. Tetap yang paling awal ketakwaan, tauhid, dan juga kedua, orang ini benar nggak sadar dalam belajar itu. Antum akan melihat next time ke depannya, ini bukan mendahului takdir, tapi ini sudah kelihatan tanda-tandanya. Doktoral itu seolah-olah hasil main-main, prof tulisannya, atau doktor, tapi cara berpikirnya itu rendahan. Ada seperti itu. Seolah-olah apa? Titel itu udah bukan sesuatu yang wajib dibanggakan, tapi memang perlu untuk sebagian orang. Nah, Anda juga lulusan Lipia, Pak. Ya, bukan berarti Anda mempengaruhi supaya jangan kuliah Lipia, jangan kuliah ini. Dimanapun istikharah lah. Dan jangan pernah menjadikan tempat kuliah manapun sebagai jaminan. Wallahi jangan. Hatta UIM sekalipun, hatta Madinah sekalipun, hatta Lipia, hatta apa, nggak ada tempat kuliah yang jaminan sekarang untuk orang ini bisa istiqomah atau ikhwan atau akhwat ini bisa benar. Nggak ada jaminan hatta UIM atau yang jaminan dari hidayah dari Allah SWT. Kalau dulu mungkin ya lulusan UIM, masya Allah. Karena sekarang ini banyak hal udah liberal, itu udah terlalu bebas. Ya. Banyak mahasiswa misal di Madinah, visanya belajar, visa belajar, thalibul ilm, penuntut ilmu. Tapi pas di kuliah di UIM apa? Fokusnya apa? Nge-guide tur mutawif. Duitnya banyak enggak? Banyak duitnya. Dibandingkan mahasiswa mungkin tiap harinya datang ke majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi, ke para syekh, itu biasanya enggak banyak duitnya. Yang banyak duit siapa? Para mutawif yang hari-harinya sibuk dengan jemaah umroh. Padahal visanya buat apa? Belajar. Tapi dia pakai buat bisnis di Madinah. Ini pengkhianatan. Ya, Anda diceritakan lo ada anak sendiri, ada anak lulusan Madinah dan fokus belajar, nggak mau main-main kayak gitu, nggak mau seperti itu. Dan kata anak sendiri, rata-rata yang fokus justru di bimbing umroh dan bimbing umroh karena tergiur dengan travel dan bonusnya, itu rata-rata uangnya cepat habis dan nggak jadi apa-apa. Sampai Indonesia juga mereka nggak punya wibawa rata-rata. Ilmunya nggak seberapa. Cuman bawa gelar, lulusan Madinah, tapi nggak ada isinya, nggak ada, kopong. Karena apa? Ketika di sana itu nggak ke Pak Masyayikh, nggak, fokus di apa? Bisnis, fokus di dagang, fokus di travel dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mau antum kuliah dimanapun, yang paling awal tuh ketakwaan sesuai amanah dan sungguh-sungguh dalam belajar. Apalagi sekarang udah ada AI, bisa terbantu dengan banyak hal. Rajin-rajinlah. Sekarang jangan patokan harus target kuliah di sini, harus anak pesantren di sini. Ya akhi, antum nanti kalau misalnya gagal daftar di Al-Irsad, gagal daftar di Bukhari, gagal, akhirnya antum dapat misalnya yang Sukabumi misalnya gitu. Antum jangan sedih. Selama itu dimanapun walaupun kecil pesantren manhaj salaf, antum doa minta sama Allah. Mau dimanapun antum cari yang murah karena nggak bisa di sana mahal, bisanya yang murah di sini atau bisa gratis atau beasiswa.
walaupun kelihatan miskin pesantrennya, dimanapun Allah tempatkan anak antum atau diri antum dalam belajar, yang paling penting doanya, tauhid sama Allah. Allah jadikan sebagai bertakwa itu. Karena nggak menjamin mau kayak anak lulusan Al-Irsyad. Emang semua lulusan Al-Irsyad jadi soleh gitu? Anak aja nggak menjamin diri anak. Jauh diri anak, jauh dari kesolehan, jauh. Jadi jangan dipatokin bahwasanya lulusan ini lulusan itu untuk zaman sekarang ya. Itu akan mencetak pasti. Doa aja antum, doa. Kalau syukur anak antum masuk pesantren bagus, alhamdulillah. Tapi doa yang penting, doa, sedekah, qiyamul lail, minta sama Allah supaya anak-anaknya soleh, gitu aja. Ya seperti itu jemaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.